sebelum kita lebih jauh ngomongin ideologi Marhaenisme, kita tanya dulu, apa kabar tuh rakyat kecil hari ini? Rakyat kecil hari ini masih belum memperoleh keadilan, gitu ya. Itulah kenapa kita senantiasa untuk ya berjuanglah bersama dengan kapasitas kita. Kita bergerak bersama kaum Marhaen. Saya justru senang apabila ada pemimpin yang berusaha mengimitasi gitu ya, atau berusaha untuk setidaknya mewujudkan cita-cita Bung Karno begitu ya, dalam semua aspek. Nah, dan antara ini memusatkan memang, mensentralisasi badan usaha milik negara, sehingga angka-angkanya itu bisa ketahuan. Makanya kemarin sempat viral kan sekian belas ribu triliun dan lain sebagainya. Siapa sih lawan kita? Tadi udah saya sebutkan kan, oligarki, neo-imperialis, neoliberalis, koruptor, serakah nomik, koruptor. Itulah lawan kita. Riza Khalid. Iya, SPBU sampai sebut nama beliau. Kita mencoba untuk goyang-goyang dulu ya kan? Enggak, saya maksudnya mau bilang sel sampai berbulan-bulan tutup loh gitu. Kan saya fair aja. Mana yang lawan Riza Khalid bukan Pak Akhir tadi kan ya. Idola pasti abang ganteng lah. Siapa itu, Ngi? Langsung aja nih yang ini nih. Selamat datang di Produktif Hangout. Asoy, saya kembali lagi. Akhirnya sekian purnama Anda kembali lagi. Siap. Ini asli turun gunung. Jadi Ngi, penonton-penonton udah kangen dengan celutukan-celutukan Anda. Asoy. Tapi Akhirnya kali ini kita ngebahas yang lebih jurang, Pak. Ya kau aja sih Ngi, kalau aku mau main aman aja Ngi. Kali ini kita bakal ngebela masyarakat bawah, dan itu adalah rekan-rekan sejawat saya. Teman-teman disabilitas juga, Pak. Kalau disabilitas, kalau gua teman-teman miskin saya. Ya. Kebetulan MC di sini tuh aneh-aneh. Kita berasal dari minoritas. Dan kita agama hadirkan yang sedikit. Nah, ya kan agama. Dan saya orang yang tidak dipedulikan. Makanya kita hari ini kedatangan seorang pemimpin muda Ngi, yang beliau adalah berasal dari Gerakan Minoritas Nasional Indonesia. Nah, bercanda. Kita kehadiran sekarang Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kita manggilnya Tum atau Abangku nih. Junum. Mas saja. Mas aja. Boleh. Abang boleh. Abang. Egalite. Atau Bung, lebih bagus Bung. Asoy, Bung Karno. Nah, ngomong-ngomong Bung Gi, itu pasti erat kaitannya sama siapa tadi? Soekarno, Hatta. Nah, jadi kalau kita ngomongin GMNI itu, Gi, pasti erat banget kaitannya sama Soekarno. Gitu. Bener. Yang kalau kita ngomongin Soekarno, pasti erat banget juga nih sama GMNI. Sama GMNI dan juga tentunya Marhaenisme. Benar. Nah, maka dari itu, sebelum kita lebih jauh ngomongin ideologi Marhaenisme, kita tanya dulu, apa kabar tuh rakyat kecil hari ini? Rakyat kecil hari ini masih belum memperoleh keadilan, gitu ya. Itulah kenapa kita senantiasa untuk ya berjuanglah bersama dengan kapasitas kita. Kita bergerak bersama kaum Marhaen. Tapi Marhaenisme kan diambil dari sebuah masyarakat yang memegang cangkul kan. Betul. Sekarang kayaknya masyarakat udah jarang deh yang megang cangkul. Ya, ini nggak pernah ke desa sih, dia mainnya di ibu kota doang sih, Tum. Main ke desa, Nggi. Belusukan tuh ke desa masih banyak masyarakat kita yang megang cangkul. Emang sawah masih ada? Betul. Emang sawah masih ada? Ya udah jarang sih. Ya, di Bali udah jarang. Gimana tuh? Bagaimana hari ini kita melihat relevansi Marhaenisme gitu ya, apalagi di anak-anak muda, dan mungkin Ketum boleh sedikit cerita. Kita kan kalau ngomongin Marhaen tuh kan kaitannya sama ideologi. Nah, apa bedanya Marhaen sama Pancasila ini tuh? Begini, kalau ditanyakan Marhaenisme gitu kan, bagaimana kontekstualisasi tadi kan sempat terceletuk bahwa petani sekarang nggak pakai cangkul dan lain sebagainya gitu ya. Saya mungkin ingin mengintroduce atau memperkenalkan ya apa yang dimaksud Marhaenisme. Benar. Ya. Marhaenisme adalah satu ideologi yang dicetuskan oleh Bung Karno, benar, kalau
di buku yang ditulis oleh Cindy Adam itu berasal dari nama petani dari Bandung gitu ya. Petani ini memiliki alat-alat produksi, cangkul, terus punya tanahnya juga, punya sawahnya juga, tetapi masih miskin gitu kan. Disimpulkan oleh Bung Karno, secara singkat saya gambarkan, orangnya adalah orang yang tertindas oleh sistem. Kebetulan namanya waktu itu namanya Mang Aen. Oh, Mang Aen. Mang Aen. Jadi Marhaen. Marhaenisme. Isme itu kan sebuah pemikiran atau ideologi gitu ya. Betul kalau tadi dikatakan petani-petani itu sekarang mungkin sudah nggak pegang cangkul, ya kan? Tapi kan pegang traktor dan lain sebagainya. Tapi intisari dari pemikiran Bung Karno itu bukan di situ, karena Marhaenisme itu bisa dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Setuju. Misalnya ojol. Hari ini ojol itu adalah kaum Marhaen kekinian. Benar. Itu para buruh tani yang ada di desa-desa, para buruh pabrik dan lain sebagainya yang mereka terkungkung, tertindas oleh sistem, stuck kehidupannya, tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi untuk mengakselerasi hidupnya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itulah yang dinamakan Marhaenisme. Dan mungkin banyak yang akan bertanya gitu ya, Marhaenisme ini relevan nggak sih gitu ya? Justru dengan situasi hari ini, in this economy, in this economy itu ketimpangan masih ada, ya kan? Penindasan masih ada. Oligarki menjadi topik kita sehari-hari, topik pemerintah, topik mahasiswa, topik masyarakat dan lain sebagainya. Korupsi, habis itu akses terhadap pendidikan dan sebagainya. Justru jawabannya adalah ya Marhaenisme itu semakin relevan. Nilai inilah yang mengingatkan kita gitu ya sebagai pembelajar, mungkin saya sebagai aktivis yang khususnya di GMNI dan teman-teman yang lain itu memiliki kesadaran atau ingatan intelektual gitu ya bahwa ada satu value yang harus kita perjuangkan, Mang Aen baru yang harus kita perjuangkan dan bagaimana caranya, yaitu merubah satu sistem. Itu kira-kira. Jujur merasa terwakilkan ya. Berarti gua Marhaenisme juga nih kayak Enggi. Lu merasa terwakilkan nggak dari curhatannya Pak Rishad? Pak, susah kali Pak hidup jadi disabilitas di Indonesia, Pak. Iya, karena menurut aku masih banyak lah kayak kalau kita bilang Indonesia tuh memakai asas-asas itu kan, kayak Marhaenisme itu. Tapi apakah asas-asasnya itu udah mewakilin banget Pak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang? Saya rasa begini, yang saya yakini gitu ya. PR pemerintah, ya semua pemerintah ya, semua rezim dari mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie yang mungkin masa pemerintahnya singkat, Bu Mega, Pak SBY, mungkin Pak Jokowi, Pak Prabowo itu memiliki visi yang saya rasa baik gitu ya. Karena apa? Karena payungnya kan masih Pancasila. Itu kan yang bisa memayungi banyak ide-ide gitu kan, termasuk mungkin Marhaenisme di situ, mungkin ada ide Islamisme di situ dan seterusnya itu kan menjadi payung. Dan itu menjadi rujukan. Arah dan tujuannya itu pasti ke sana gitu. Tetapi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya garis bawahi adalah tantangan itu adalah di tataran implementasi. Implementasinya. Setuju, implementasi. Tataran implementasi. Kalau kita tanya Pancasila apa sih kurangnya? Coba kita cek butir per butir. Hampir sempurna loh. Iya betul. Itu kan? Hampir sempurna loh. Kalau kita bilang misalnya partai yang basisnya Islam gitu yang ada di Indonesia gitu kan. Ya bagus semua tujuannya. Gitu kan? Partai yang mungkin bergeraknya di ideologi nasionalis misalnya. Ya bagus semua gitu kan. Tapi dalam tataran implementasi ini yang menjadi PR kita semua. Bisa membangun komitmen secara merata terhadap setiap elemen, itu yang menjadi PR buat saya ya. Iya. Tapi sepakat sih Tum, tapi memang hari ini itu kalau ngomongin Marhaen dan juga simbolnya kan GMNI itu erat banget simbolisasinya Soekarno itu ya. Iya, betul. Soekarno tuh ibaratnya udah kayak jadi nabi ya di GMNI ya. Ya benar nggak sih? Iya benar bro. Benar. Ya bagi kami founding fathers lah. Founding fathers. Mazhabnya Pak. Mazhabnya, pemikirannya. Iya. Artinya maksudnya hari ini kalau saya nggak tahu ya, mungkin Ketum punya perspektif yang lebih tajam gitu untuk menilai ini bahwa hari ini
saya nggak tahu kenapa ya ketika kita melihat Presiden Prabowo gitu Benar. Presiden Prabowo dengan gaya-gaya pidato beliau, kita harus pro rakyat kecil, Ya. kita harus lawan perusahaan-perusahaan yang menindas rakyat gitu kan. Ay, antek asing. Ya, jadi maksudku adalah romantisme yang kita rasakan hari ini adalah ketika rezimnya Presiden Jokowi kita melihat sosok kaum marhen yang menjadi Benar. pemimpin yang gitu tadi ya. Abang bilang kalau dulu megang cangkol, sekarang megang traktor, tapi traktornya kan dibalikin kan. Terus hari ini kita juga melihat romantisme presiden yang ya mungkin bagi banyak orang menganggap ini adalah titisannya Bung Karno. Nah itu Benar. bagaimana tuh Ketum sebagai Ketua Umum GMNI melihat romantisme ini tuh? Apakah udah searah gitu? Ya menurut saya wajar ya orang mengaitkan itu. Kenapa? Karena Bung Karno ini kan sosok yang inspiratif. Gitu. Ya. Nah, Dari kalangan apapun, masyarakat kecil, kaum marhaen, politisi, Soekarno pasti akan menjadi rujukan. Khususnya di Indonesia. Di luar negeri aja jadikan rujukan kan, nama jalan juga ada. Dia banyak, berkawan banyak. dengan John F. Kennedy, dengan banyak pemimpin bangsa di luar sana begitu. Jadi menurut saya itu satu hal yang wajar dan tidak salah juga karena nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno ya sampai hari ini ya relevan kan. benar. Termasuk Ide-idenya Pancasila. juga kan. Iya, gitu. Dan saya justru senang apabila ada pemimpin yang berusaha mengimitasi gitu ya atau berusaha untuk setidaknya mewujudkan cita-cita Bung Karno begitu ya. Dalam semua aspek. Misalnya aspek karakter ya, gaya tadi kan. Iya. Wah, hidup wong cilik segala macam gitu ya. simbolnya. Simbol-simbolisasi. Mungkin kalau kita perhatikan baju gitu kan, baju itu kan ada yang sakunya 4 ya kan, ya ala-ala Benar. militer ya kan, ala-ala militer, tapi Bung Karno juga menggunakan atribut-atribut seperti itu gitu kan. Mungkin aspek berikutnya aspek kebijakan. Ini yang paling penting kan. Nah ini benar nih. Nah, kalau saya lihat aspek kebijakannya per hari ini gitu ya, memang tidak terlepas dari banyak kritik gitu ya dan gejolak sosial di tengah situasi berkelindannya situasi ekonomi politik, geopolitik dan lain sebagainya, tetapi program-program yang besar gitu ya dari presiden hari ini menurut saya semangat Pancasila sila kelima keadilan Benar. itu ingin diwujudkan. Keadilan sosial itu ya tuh. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, iya. Tetapi memang tantangan selanjutnya adalah bagaimana presiden bisa mengorkestrasi mimpinya atau visinya dengan paripurna. Paripurna ini artinya bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya yang dirasa dapat mengimplementasi visi misinya sampai ke tataran teknis yang nanti berikutnya itu akan lebih rumit tuh karena berkelindan juga dengan yang namanya komitmen supaya tidak korupsi. Bagaimana kinerja para pembantu presiden itu bisa baik gitu ya, bisa dieksekusi dengan baik dan lain sebagainya. Mungkin saya langsung kasih contoh ya, mungkin ya. Apa yang dimaksud mungkin kebijakan besarnya itu bisa beririsan atau bisa sesuai dengan semangat keadilan sosial, ya mungkin kebijakan ekspor satu pintu. Oh iya itu bener-bener ya itu revolusioner tuh bener tuh. Nah, kebijakan ekspor satu pintu itu kan satu kebijakan yang bukan tanpa resiko. Tuh. Iya kan? Iya, Cukup benar, beresiko sih itu. Sangat beresiko. gila itu. Iya. Sangat beresiko. Kenapa? Karena cerita soal mafia sumber daya alam kita ini bukan cerita-cerita omon-omon. Ya, benar. Dalam penelitian, dalam jurnal, dalam buku-buku itu semua tersaji secara akademik dan secara ilmiah gitu kan. Terus presiden waktu itu menolak utang IMF. Iya. Gitu ya. Pak Purbaya dengan tegas gitu kan sampaikan nggak perlu utang-utang IMF gitu kan. Benar. Nah, malah ada salah satu aktivis yang mendukung utang IMF ini kan Itu gorengannya repot gede ini, banget itu Bang. Ya, Benar. makanya tuh. Benar, berasa sih itu. Iya, gitu. Ini kita harus pahami dong konteksnya gitu loh. Begitu hutang gitu ya, begitu pemerintah melakukan hutang, kita anak turunan kita nanti akan membayar hutang sampai 30 tahun, 50 tahun kan begitu. Nah, yang berikutnya ketegasan bahwa kita tidak impor solar lagi dari negara tetangga. Ya kan? Artinya kan nilai-nilai yang saya ambil dari Bung Karno, berdikari di bidang ekonomi itu ya, di Trisakti itu kan ada 3 ya, bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.
masuk semua di sini gitu loh. Oke. Ya kan. Tetapi PR-nya belum selesai. Iya. Ide, gagasan, konsep itu bisa sukses dan berhasil ketika implementasinya juga berhasil. Nah, ini butuh komitmen bagi semua anak bangsa lah kira-kira. Itu mungkin program-program yang saya gambarkan secara umum ya dan besar ya. Niat baik aja nggak cukup ya Tum ya? Nggak cukup. Karena benar Pak, Nggak cukup. implementasi Pak. Karena aku lihat ya dari banyaknya kayak teman-teman mahasiswa dan sebagainya kan, kalau dengan Mahen ini kan salah satunya adalah kebijakannya kan, yang kayak pemerataan, kayak mereka bilang kayak pembangunan itu dari presiden-presiden sebelumnya fokusnya itu selalu di Jawa. Jadi di mana peduli dengan rakyat kecilnya? Apakah rakyat kecil yang dimaksud adalah rakyat kecil Jawa doang atau seluruh Indonesia? Kan sekarang masih jadi perdebatan dan masih jadi kayak orang belum terimanya kan itu kan, pemerataan itu. Iya, betul. Ya, sebetulnya tuh Tum yang aku lihat ya, ada satu program ya. Kalau Ketum tadi melihatnya mungkin ekspor satu pintu ya. Kalau aku mungkin di luar perdebatan program-program prioritas, itu menurutku satu hal yang ya mengingatkanku dengan ide dan gagasan besarnya Bung Karno itu adalah Danantara sebetulnya. Ya, betul. Bedanya kalau Danantara kan hari ini memang modal-modal itu dikumpulkan pada satu akumulasi kapital gitu ya. Cuman kalau cita-citanya Bung Karno kan menjadikan apa itu? Saya lupa. Dewan Ekonomi Serikat gitu. Artinya ketika kapital-kapital itu dikelola oleh serikat-serikat ini gitu kan. Nah, itu gimana Ketum melihat itu tuh? Ya, itu menurut saya salah satu cara yang bagus ya. Ini saya singkat ya. Saya mendapatkan cerita gitu ya dari ya GMNI biasalah kita punya senior ya kan. Yang sudah berkecimpung di mana-mana gitu ya. Jadi situasi politik hari ini kira-kira seperti ini. Dalam perundingan gitu ya, entah di forum-forum PBB, forum-forum bilateral, forum-forum multilateral gitu ya. Pemimpin negara itu duduk dalam satu meja. Mereka berunding. Gitu ya. Dan masing-masing itu presiden itu bisa dihargai ketika mereka punya bargaining. Ya kan? Bargaining itu ya misalkan bargaining politik gitu ya. Dan salah satu yang menjadi faktor penentu adalah bargaining ekonomi. Betul. Gitu. Nah, ketika mereka mau bertukar jasa apa atau apapun yang bisa kita trade in kan gitu ya, kita perdagangkan dan lain sebagainya begitu ya. Presiden akan sangat sulit untuk mengkalkulasi kemampuan ekonomi Indonesia melalui badan usahanya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kalau masing-masing badan usaha itu tercecer gitu ya. Nggak mungkin dong presiden memerintahkan update-nya kapan nih? Repot, banyak kepala, banyak faksi mungkin ya di internal situ kan. Banyak banget. Ya kan? Dan itu akan menjadi kelemahan bagi presiden. Presiden tidak mempunyai satu bargaining yang kuat gitu ya untuk duduk dalam hadapan pemimpin negara lain. Nah, Danantara ini memusatkan memang, mensentralisasi badan usaha milik negara sehingga angka-angkanya itu bisa ketahuan. Makanya kemarin sempat viral kan sekian belas ribu triliun dan lain sebagainya. Saya membayangkan bahwa ketika presiden duduk gitu ya dan membawa satu alat bargaining yang sangat kuat, mungkin akan menjadi berbeda pandangan orang lain. Nah, tetapi tidak sampai di situ juga PR-nya. Kenapa? Karena banyak BUMN yang merugi tuh selama ini tuh. Selalu merugi. Ya kan? Makanya yang viral itu misalnya begini. Kita bayar listrik nggak pernah ngutang gitu. Benar. Tapi kan rugi gitu kan. KAI mungkin kan yang terakhir kan Garuda. Kita tiket pesawat tiket nggak pernah tuh nggak bisa ngutang juga tuh. Kalau ngutang ke pihak ketiga kan. Bener, mahal banget lagi. Biasa kan aktivis. Ya, setuju. KP letter segala macam. Ngutangnya bukan ke Garuda gitu loh. Tapi Garudanya rugi gitu kan. Makanya kan ada follow up kebijakan. Ada perampingan BUMN. Banyak anak, cucu, cicit perusahaan yang diramping. Nah, tapi ini kan satu kebijakan yang butuh proses gitu loh. Proses dan kontroversi pasti. Ya, pasti kontroversi. Semuanya banyak yang tersinggung. Iya, apalagi PLN, gitu. Pak. Soalnya dia kan nggak punya persaingan kan, Iya. PLN. Kenapa bisa merugi dan sebagainya. Jadi saya melihat dengan cara ya satu upaya presiden untuk mengkonsolidir ya kekayaan ini. Nah, cuman memang, nah begini juga, ini saya disclaimer ya. Saya disclaimer. Jangan sampai saya mengatakan hal-hal demikian begitu ya. Itu terus teman-teman mungkin mendikotomikan antara pro presiden atau pro rakyat. Nah, gitu. Jangan sampai gitu kan. Benar-benar. Karena
hari ini tuh begitu. Kita seakan-akan dikotomi. Kalau Setuju. bagi saya satu hal yang bagus ya bagus. Gitu Benar, kan. benar. Kalau satu hal itu buruk ya buruk. Benar. Kejujuran itulah yang harus diupayakan oleh pemuda. Betul. Iya, sportif lah Itu dengan loh, apa yang ada. sportif aja Iya. gitu. Karena senior kami nih ada salah satu senior GMNI dari NTT, Abang Cornelis Le namanya. Oke. Salah Bagus, satu ya. akademisi di UGM juga. Betul. Dia menyampaikan begini. Ada 3 tipe intelektual. Yang pertama, tipe intelektual yang pro pada pemerintah. Jadi begitu dia pro pemerintah, sudah pro aja tuh. Suara rakyat udahlah nantilah gitu kan. Ya. Yang kedua, ada yang kontra pemerintah. Tapi begitu pemerintah ngerjainnya satu hal yang bagus, dia nggak happy gitu Ya, loh. fatalistik lah tuh. Ya. Fatalistik ya. Semua dilihat salah. Betul. Nah. Nah, beliau Kayak memperkenalkan. cewek ya. Waduh. Waduh. Ampun. Abang Cornelis Le ini memperkenalkan intelektual jalan ketiga. Itu yang pada prinsipnya adalah kita bisa loh mensupport pemerintah apabila kebijakan-kebijakannya itu dirasa bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Benar. Tapi kita juga jangan segan untuk mengatakan, oh di wilayah ini loh pemerintah salah gitu kan. Ya, kita melakukan kritisi aja gitu. Salah satu yang saya sampaikan tadi ya mungkin tataran implementasi. Iya. Ini yang harus di follow up oleh Pak Prabowo yang nggak mudah, tapi memang itu menjadi satu kewajiban. Ya, kewajiban, betul. Ya. Ini yang disebut dengan kewajiban dari pemerintah, Gi. Makanya kalau misalnya kau ngomong tentang kewajiban dari pemerintah ya harus clear tuh. Iya. Ya kan? Apa yang menjadi tanggung jawab negara, kapan negara harus hadir. Ada Apa? titipan Be lagi ngobrol, Be. Lagi ngobrol, ada tamu. Ada tamu ini. Tokoh Betawi. Tiba-tiba ada Ada paket. paket. Lo beli apa, Gi? Oh, ini kayaknya buat abang dah kita. ada kado nih buat Ada abang kado kita. nih, Bang. Jadi Bang, sebelum kita masuk ke main course nanti kita menu-menu sajian awal dulu nih. Ada apa tuh, Gi? Ini ada, kita bakal ngasih 2 gambar. Oke. Abang boleh ngasih penjelasan tentang gambar itu. Tanggapan aja, santai-santai aja. Santai-santai aja. Oke, penjelasan ya, bukan satu kata gitu. Oh, bukan. Bukan. Kita berikan ruang klarifikasi. Santai. Kita mulai? Oke, Gi. Kita keluarkan, Gi, paket Abang Rizat yang pertama. Paket yang pertama nih, Bang. Ini kita ekspres kali ini, Bang. Express. Benar. Dan ini limited. Oke. Karena dia cuma satu-satunya di Indonesia. Ah, apa tuh? Yang pertama ada ini. Dia ya. Ini. Siap, Bu. Bro, ini presiden kita, Ya. mantan presiden kita. Limited kan di Indonesia. Iya, benar. Cuma satu kan. Benar. Cuma limited. Satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Benar. Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini apa nih, Bung? menurut saya harus berbangga ya bahwa Indonesia melahirkan satu tokoh bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman kalau cek di googling gitu ya, Bu Mega ini juga GMNI. Oh. Iya, alumni kami. Wow, Gitu. senior beliau ya. Jangan-jangan senior yang tadi beliau bilang beliau ini kan. Kayaknya info satunya dari ibunda nih. Beliau ini senior GMNI, sebuah kebanggaan begitu ya. Benar, Dan benar. sepak terjangnya di Indonesia ini ya bukan kaleng-kaleng Benar. gitu ya. Cantik. Cantik. Beliau anak ideologis Bung Karno sekaligus biologis. Dan Benar, kalau saya kan ideologis doang nih. Ya, betul. Jadi ada blessing itu terhadap Ibu Mega. Ibu Mega juga memiliki jasa yang besar lah ya Betul. untuk bangsa ini. Kaum nasionalis juga banyak juga yang menaruh harapan lah kepada beliau. Dan hari ini kiprahnya juga sangat-sangat Sentral itu ya. sentral. Luar biasa sentral. Gitu, sentral dan menjadi salah satu tokoh bangsa lah ya. Ya. Luar biasa. Oke, Gi. Jawabannya masih aman-aman aja, Gi. Masih aman-aman, Gi. Tapi ada kemungkinan nggak, Bang? Ya. Beberapa tahun ke depan presiden Indonesia tuh cewek lagi. Ya ada pasti. Harus kita dukung ya. Iya. Harus kita dukung. Iya. Harus kita perjuangkan Gini, itu. mendukung presiden itu bukan soal cowok atau cewek, Iya. Benar. tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia ke depan ya punya presiden yang cewek juga, iya, perempuan. Cuman Indosat mahal sekarang, Bang. Oke. Ayo, Gi. Oke. Kita masuk ke yang kedua nih. Yang kedua. Biasa, kalau ketum itu emang jago bernarasi, Gi. Ya. Yang kedua nih, Pak. Yang kedua. Yang kedua kalau tadi kan memang tokoh yang keren banget. Ya. Nah, ini
ada barisan tokoh-tokoh yang bakal menjadi keren banget di kedepannya. Nah. Bakal jadi idola juga nih kayaknya buat anak-anak Iya. muda. Hari ini jadi idola juga nih. Idola pasti Abang Ganteng lah. Ya, siapa itu Nyi? Langsung aja nih yang ini nih. Iya, Wah, iya, iya. parah yang Ambil ngirim nih. Instagram ini nanti. Nah, Iya, ini kan iya, iya, tanpa iya. saya menjelaskan pun dari gambar ini udah kontroversial banget tuh. Mana? Apalagi Emang ketum, iya ya? Emang iya ya kontroversial ya? ya maksudnya apalagi ketum hari ini kan ada dalam kelompok masyarakat sipil, kelompok yang mengaku bukan mengaku ya, memang ada Iya. dalam barisan rakyat gitu kan. Nah, gini, langsung saya jawab. Tapi berkilau sih nih, Pak. Iya kan? Masa depan cerah itu Nyi. Iya, soalnya ada ini, Pak. 74 kilo emas. Waduh. Nah, dia Pak. Tapi kan bagus, Pak. Bagus, Mau- penegakannya bagus. Iya. Begini, Orang nyimpen duit di bank dia. Gini. Dinding ya. lawan dari GMNI, Siap. lawan dari aktivis itu adalah oligarki. Oke. Oke. Nah, koruptor. Siap. Dan apa namanya? Kalau bahasa Bung Karno mungkin neo-imperialis, neoliberalis kayak Benar. gitu. Kalau bahasa sekarang serakahnomics kan gitu. Asoy. Kalau beliau ini bukan lawan aktivis gitu loh. Bukan lawan GMNI. Ini saya sampaikan padanya begitu loh. Terlepas bagaimana kontroversi, terlepas bagaimana ya kita ini adalah anak bangsa yang sedang berproses untuk membangun bangsanya Iya. di apa namanya? Di wilayah masing-masing gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan satu hal yang harus ditutup-tutupi atau makanya tadi teman-teman sampaikan kontroversi, menurut saya nggak kontroversi gitu. Tapi ini kan udah gini kan, Bang. Nanti kalau demo masih pakai backsound kulihat ibu. Masih pakai backsound itu kan nih, Bang? Kan udah akrab nih. Bisa kok nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Itulah kedewasaan dalam berpolitik. Kedewasaan. Iya. Berarti kalau masih pakai backsound itu masih aman berarti ya. Weh, mantap. Dua tangan dong. Buat Bang Tum Risat, luar biasa. Kulihat ibu. Tapi kadang memang itu Tum ya. Peristiwa yang terjadi itu adalah ketika misalnya teman-teman bisa dekat dengan para pemangku kebijakan, mereka yang hari ini memang memiliki andil yang besar dalam membuat keputusan, tapi ketika teman-teman hari ini berjuang dan dekat dengan mereka kok orang itu sentimen gitu. Padahal kan dengan dekat dengan mereka dan ketum juga idealis gitu, tetap memperjuangkan hak rakyat kan itu akan mempermudah kan? Harusnya. Ya begini ya, saya juga nggak bisa menutupi bahwa banyak juga yang sudah mungkin berubah haluan ya, berubah haluan gitu ya dengan mungkin kurang kritis lagi atau asal bapak senang dan lain sebagainya begitu. ABS. Itu yang menjadi tantangan kita Betul. sebetulnya. Nah, kaum aktivis ini juga ya karena tujuannya adalah merubah sistem, merubah kondisi, ya mau nggak mau satu waktu mungkin mereka akan tiba saatnya untuk memimpin bangsa. Sebenarnya ya, kita nggak bisa tutup-tutupi itu seolah-olah, wah saya yang paling hebat, saya yang paling nggak bisa gitu. Betul. Tetapi ada satu masa para pemuda itu menjadi pemimpin bangsa. Ya mungkin bisa aktivis, mungkin bisa teman-teman pemuda-pemuda dari stand up comedy kan bisa juga tuh Cak Lontong aja kan, ya kan? Ya kan? Bisa kan? Mas jangan sebut senior saya, Mas. Saya Oh, nggak iya. tahu langsung jawab. Itu nabinya Anggi gitu. Kan semua tuh bisa. Betul. Setuju. Gitu kan. Tetapi kan kita bisa setia dengan nilai itu kembali pada pribadi masing-masing. Masing-masing, Tapi betul. saya paham bahwa banyaklah sindiran atau seperti apa, wah nanti itu juga merapat kok kekuasaan dan segala macam. Nah, kalau kita lagi-lagi memaknai ini menjadi satu hal yang positif, negatif atau hitam putih ya sudah, gitu kan. Tapi ya kita jangan memaknai ini sebagai satu yang dosa atau pahala gitu loh. Ya kan. Semua itu kita bisa usahakan di berbagai macam tempat kok. Asalkan setia pada nilai. Iya, Setia itu pada nilai-nilai marhenisme gitu. Ya karena kan dimanapun kita selalu belajar kan silaturahmi itu adalah salah satu hal yang baik. Tuh. Pak membuka pintu rezeki Pak. Iya. Bener kan? Ya, kayak Anggi misalnya silaturahmi dapat komisaris kan sekarang. Belum ada loh komisaris yang cacat. Tolong lah, Pak. Katanya inklusif. Iya. Udah disabilitas pengen Pak. PLN lah Pak. PLN. Waduh, minta PLN lo. Gede banget Pak. Nggak bisa utang Pak. Bukan masalah itunya, makin rugi PLN. Kalau Pak cacat Pak mau lari pun gimana coba aku kan susah gerak. Dom,
Ya. balik lagi nih ke konteks yang bahasannya lebih relevan lah hari ini. Kalau dari pandangan GMNI itu kan hari ini kita selalu berbicara dan selalu membuat narasi dalam percakapan publik itu adalah siapa sebetulnya hari ini yang menjadi musuh kita gitu. Kadang kan itu yang menjadi bias gitu ya dalam percakapan publik gitu. Mungkin seseorang yang seharusnya menjadi orang yang kita support karena nilai-nilai dan gagasannya malah jadi musuh gitu. Ya, Iya, Atau benar. juga sebaliknya. Ini kan sebuah bias yang terjadi dalam percakapan publik. Tadi Ketum menyebut neo-imperialis gitu ya. Kita harus melawan orang-orang yang menindas. Nah, neo-imperialis ini siapa tuh hari ini? Ya, kan gini ya, kita harus belajar dari sejarah. Ya, gitu setuju. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi, siapa sih lawan kita? Tadi udah saya sebutkan kan, oligarki, Ya. neo-imperialis, neoliberalis, Koruptor. kaum serakahnomik, koruptor. Itulah lawan kita. Ya. Bukan Kapolri, bukan Menteri A, bukan Ya. Menteri B. Bukan itu lawan kita gitu. Kecuali kalau mereka pejabat-pejabat korupsi ya itu lawan kita kan Lawan, jelas itu kan. betul. Benar, orang mereka Clear. mengungkap korupsi kok. Iya, benar. Di dalam dinding aja bisa mereka tahu kan berarti kita butuh mereka kan. Ini stafsus Polri nanti nih, stafsus Polri nih. Udah. Iya. Ya intinya kalau mereka melawan korupsi kita setuju-setuju aja, Bang. Betul, betul. Ini Kalau Benar, mereka Kak. korupsi ya tangkap dong. Iyalah. Betul. Terus itu Nah, lawan kita oligarki, neoliberalis, neoimperialis. Kalau ada pertanyaannya siapa gitu ya. Aku mungkin mau tarik ke 2 momen bersejarah di Indonesia ini gitu ya. Bung Karno ya, dulu memimpin, dia selalu menggaungkan yang namanya nasionalisme gitu ya. Dan nasionalisme tidak hanya nasionalisme secara politik tapi secara ekonomi, secara demokrasinya juga demikian gitu ya. Beliau berkuasa dan dijatuhkan betul. gitu ya oleh siapa? Ya saya sebutnya neo-imperialis, imperialis, Imperialis, ya. neoliberalis. Ya. Kok bisa? Kalau kita lihat sejarah saat itu ada momen-momen di mana Bung Karno agak bersitegang dengan diakuinya Malaysia dan negara-negara tetangga yang menjadi negara boneka. Dari Inggris, dari Amerika. Makanya Bung Karno pernah mengatakan ya Amerika kita setrika, Inggris kita linggis gitu kan. Gimana tuh lagunya, Tom? Apa? Amerika, Gitu. kita setrika. Ya, kok Bener ya, bener ya? saya nggak hafal lagunya. Oh, itu ya. Bener tuh, bener tuh. Beliau sempat di PBB, Ya. di IMF, sampai mengeluarkan sikap keluar dari IMF, keluar Betul. dari PBB Tuh, karena bilang. dianggap lembaga-lembaga asing ini dianggap hanya mempedulikan negara-negara besar, tidak dengan negara dunia ketiga gitu ya. Benar. Keluar ada situasi perang dingin di internasional, beliau ditumbangkan tahun 65. Ya kan? Nah, apa yang menjadi bukti kita bisa search masing-masing. Iya. Ya kan, dokumen CIA itu kan udah dibuka tuh 30 Iya. tahunan. Ya, ini bukan Betul. bukan obrolan warung kopi. Ya, fakta ini. Faktanya, Benar. akademisnya ada dan lain sebagainya. Habis itu Pak Harto berkuasa ya. Benar. Pak Harto berkuasa 32 tahun terlepas dari segala kontroversinya gitu ya. Tapi saya tidak membicarakan hal itu, tetapi saya membicarakan bahwa ada neoliberalis, neoimperialis. Tahun 98 krisis ekonomi gitu ya. Salah satu yang bergesekan gitu ya dengan Pak Harto saat itu dan menekan Pak Harto sehingga menyebabkan ekonomi runtuh, Pak Harto mundur dan segala macam adalah IMF. Ya. Betul. Ya kan? Betul. Untuk IMF bisa, untuk selanjutnya ya, politik dari IMF ya, supaya IMF dapat memberikan hutang untuk menstabilkan ekonomi di Indonesia, IMF memberikan syarat-syarat yang dikenal namanya letter of intent saat itu. Sehingga banyak intervensi kebijakan, dalam tanda kutip secara elegan ya, karena bukan kudeta lagi, bukan kerusuhan lagi, tapi melalui kebijakan-kebijakan di undang-undang, di perpres, dan seterusnya. Salah satu undang-undang mungkin yang saya ingin sampaikan di sini, RUU Migas. Ya, saat itu kalau nggak salah RUU itu digarap tahun 98 sampai tahun 2001. Betul. Yang mana yang dulunya Pertamina itu mengelola hulu sampai hilir sumber daya alam kita ini khususnya minyak dan gas ya. Itu di RUU Migas itu bahwa pengelolaan migas ini bisa dikelola oleh swasta. Gitu. Bisa dikelola oleh swasta. Dan juga banyak lembaga-lembaga asing, donor-donor asing masuk, DB lah
dan seterusnya dan Iya. seterusnya. Cukup lama dong itu udah 23 tahun. Iya, betul. Dan ini bukan bualan juga. Iya. Yang menulis buku ini, teman-teman cek aja di buku Kudeta Putih. Yang penulisnya Syamsul Hadi dan kawan-kawan. Itu banyak profesor-profesor, ahli-ahli yang nulis dan segala macam. Bahwa produk undang-undang yang kita hidup hari ini itu juga banyak produk-produk yang titipan neolib, Iya. Oh. neo-imperialisme dan lain sebagainya. Itu. Iya. Makanya akhir-akhir ini mungkin ada isu, mafia migas. Iya, gitu benar. ya. Dari mana asalnya? Ya dari momen-momen bersejarah itu, di mana undang-undang bisa membuka swasta untuk mengelola minyak dan gas. Sehingga apa? Minyak bumi kita, minyak kita punya gitu ya, tapi kita harus impor dari Singapura. Ya, Kenapa? benar. Karena mainnya di sana. Di sana. Ya, tapi cukup sedih ya 23 tahun ya. Ya, Sampai makanya 2021. Kalau paham sejarah Mm-mm. ya, yang kayak tadi Ketum udah menjelaskan kronologisnya secara komprehensif, maksudku kita akan memaknai pidato presiden yang selalu ngomongin anti asing tuh mindful gitu. Karena memang betul nih, Ya, ini ya, kita ya, tidak sedang ini ya. Kalau Ya, kita ya, betul-betul memahami Ya, ya. babak-babak sejarahnya, Ya. itu memang serem gitu. Ya. Nah, maka dari itu kan memang kayak kalau tadi kata Ketum ya, kita harus berada pada dan setia pada nilai gitu. Ketika misalnya memang nilai dan ide-ide yang dilawani adalah melawan neo-imperialis dan neoliberalis, kita harus ada di situ gitu kan. Ya meskipun kalau memang implementasi tata kelolanya kacrut, Ya, benar. ya kita harus memperbaiki. Apalagi Iya. migas kan Pak. Isunya tuh wah gampang banget. Kayak tahun lalu tuh ya kan kayak sampai ada salah satu Riza Khalid. Iya, Ya. SPBU Atau sampai sebut nama beliau. Kita mencoba untuk goyang-goyang Ya, dulu ya kan. Enggak, saya maksudnya mau bilang, Shell sampai berbulan-bulan tutup loh gitu. Kan saya fair aja. Iya, iya. Mana yang lawan Riza Khalid, bukan Iya. tadi kan Iya. ya. Betul. Itu aja. Setuju. Oke. Terakhir Ngi. Terakhirnya kita ada kata sesi netizen. Oke. Jadi kita kata netizen itu kita cari dari komentar-komentar yang ada di sosial media, baik GMNI dan pribadi Abang. Oke. Ya. Cuma ada satu pertanyaan sih. Siap. Yang paling menohok ya. Paling menohok. Nah, Agak kira-kira serem apa nih nih tuh? Kira-kira apa nih tuh? Semoga bisa dijawab ini tuh. Boleh jawab singkat, boleh nggak jawab. Nah, Oke. Tapi kalau pilihannya itu ya, jawab singkat dan nggak jawab. Iya, Nggak ada jawab ruang panjang. klarifikasi. Jawab panjang juga nggak apa-apa. Oke. Tapi kan kalau jawabnya singkat, mereka tahu. Oh, berarti ada nih. Ya. Kalau nggak jawab, oh berarti takut nih. Iya. Kalau panjang, berarti yang pinter nih. Ah. Gitu. Yang pertama ini dari Tit. Komen. Oke. Ngurus negara, ngurus internal aja bisa pecah. Oke. Ini ultimate pertanyaannya, ultimate. Ya. Oke, gini. Oke. Gini, ini tuh saya mulai dari kawan-kawan aktivis nih. Iya. GMNI lah, khususnya jangan aktivis semua. GMNI ini, Ada banyak nih. iya, Cipayung, bro. kader-kadernya itu punya kelebihan energi. Oke. Wah, semangat semua. Semua kader itu ingin berbuat. Hmm. Ya kan? Jadi mungkin kalau dalam konteks GMNI, berbuat untuk GMNI yang paling tinggi ya di ketum kan, mungkin Yeah. kan? Karena secara struktural seperti itu, gitu kan. Sehingga kompetisi itu sangat keras lajunya, gitu. Tapi yang saya yakini, gitu ya, apapun cara dan dinamikanya, tapi masing-masing selama dia GMNI berarti dia masih marhaenisme. Oke. Peduli masyarakat bawah. Iya, itu. Dan situasi seperti ini nih situasi yang tidak susah dijumpai ketika kita melihat dinamika pergerakan politik nasional dari hari ini sampai dulu. Sarekat Islam aja ada SI merah, ada SI putih, ya kan? Dan lain sebagainya. Partai politik mungkinnya dan lain sebagainya. Selama nilainya tetap sama ya itu bagian dari pendewasaan politik lah. Sangat bijak sekali yang dia. Cocok memang jadi ketum gitu. Selalu lincah kalau dikasih pertanyaan di pinggir-pinggir jurang. Terakhir Gi, dari aku. Oke. Apa tuh? Tum izin kalau misalnya ketum diberikan kesempatan gitu ya, Gi, Benar. ya, memiliki kekuasaan ya kapanpun itu mungkin di masa Presiden lah. depan ya. Mungkin presiden kita nggak tahu ya, who knows gitu. Apa yang akan ketum lakukan? Dengan situasi negara seperti ini. Gini, kawan-kawan. Agak panjang boleh ya? Boleh. Ini terakhir itu, Ya, nggak apa-apa. ya. Bagi saya begini, memimpin itu bukan satu hal yang mudah.
bukan satu hal yang mudah. Apalagi kita mengelola, ini konteksnya memimpin bangsa ya. Iya, betul. Apalagi pemimpin bangsa. Setuju. Gitu ya. Banyak pertarungan kepentingan yang bertarung di situ. Gitu. Apalagi kita negara demokrasi. Kita kan menghendaki negara demokrasi. Iya. Memberikan kesempatan entah itu pemilik modal, kaum kecil, yang punya masa banyak misalnya kan, organisasi profesi dan sebagainya. Itu sangat-sangat berat tanggung jawab pemimpin bangsa itu di situ. Belum lagi nanti lawan politiknya dan sebagainya. Kecuali kalau jadi raja, jadi diktator dan segala macam, enak kita bisa ngomong, oh nanti saya akan bawa negara ini ke sini dan sebagainya. Nah, tentu kalau pertanyaannya apa yang akan dilakukan dengan bangsa yang seperti ini, yang pertama mengkonsolidasikan semua itu. Gitu kan? Mengkonsolidasikan banyak elemen ini gitu ya dengan ya segenap upaya daya dan pikiran gitu ya. Baru nanti kita bisa ngegas gitu kan ke arah mana kebijakan ini akan dibawa gitu kan. Tapi satu hal yang pasti selama kita punya nilai gitu ya, dan nilai itu terus dibawa ya dimanapun dan kapanpun kita mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi mahasiswa, mau jadi aktivis, ya nilai itu yang akan nempel ke kita. Dan itu yang menjadi alat bargaining kita di negara demokrasi yang besar ini. Gitu. Richard Malevi, Ketua Umum GMNI, luar biasa. Terima kasih, Bung. Thank you, Bang. Tapi ngomong-ngomong, lebih milih Indonesia Bersatu atau GMNI Bersatu? Oke, thank you, Bang. Sampai jumpa.